seminggu Joan udah fix nggak nenen lagi, jadi aku bisa bilang kalau Joan sudah lulus dari ASI. Dan aku infoin dulu nih kalau menyapih Joan itu adalah sebuah proses yang panjang. Jadi kemungkinan video ini akan panjang, dan menurutku kalau misalnya nanti akhirnya ada yang di skip pun itu jadi kehilangan momen-momen gitu loh, momen-momen cerita. Kemarin tuh rencananya kalau misalnya Joan udah selesai nennya, maksudnya udah lulus, udah 1 minggu, dia bener-bener nggak minta nen, bukan nggak minta nen, nggak nenen ya, dia kadang minta sih, cuman nggak aku kasih dan bisa gitu. Itu rencananya mau aku share di IG story, cuman IG story kan nulis ya, itu ternyata butuh niat, butuh mood. Jadi aku lebih mudah, aku lagi gampang, kayak lebih gampang, lebih enak buat aku cerita langsung kayak gini. Jadi monggo kalau mau langsung ditonton sekaligus, mau didengarkan atau mau disimpan dulu boleh, mau dilihat besok pas udah mau mendekati menyapi boleh. Yang sekarang sedang berusaha menyapi, tetap semangat, semoga semuanya segera berlalu. Oke, jadi ini adalah cerita dari kami berdua. Ini tuh sampai aku catat dulu karena takutnya ada yang miss, takutnya ada yang kelewatan kan aku ceritanya. Jadi akhirnya aku catat biar runtut gitu. Jadi kalau untuk prosesnya api memang panjang, lama sih, bukan lama tiap hari itu enggak, cuman ada jedanya, pasti ada yang akhirnya kita off, akhirnya kita mulai lagi, off lagi, mulai lagi kayak gitu. Nah awalnya memang kita mau full, aku sama papanya Joan mau full untuk kasih Joan itu ASI sampai 2 tahun. Artinya 3 Juni 2021 ini Joan udah 2 tahun, udah 24 bulan. Nah kita udah mulai siap-siap nih di umur Joan yang ke 22, jadi kurang lebih bulan April itu kita udah mulai sounding gitu, karena kebetulan aku ikutan beberapa kali webinar dari klinik kecil, terus juga ikutan kelas kecil dari bareng sama klinik kecil juga dengan kolaborasi psikolog dari Life Generation. Nah di sana tuh akhirnya banyak tambahan pengetahuan gitu tentang parenting tentunya, dan kebetulan tentang menyapi ini juga gitu. Kalau bisa kok kita tuh kalau mau ngapa-ngapain itu tuh, mau ke anak tuh kasih afirmasi yang positif gitu, jadi bisa di sounding. Nah itu tuh dari bulan April tuh udah mulai sounding ke Joan gitu. Jadi Joan besok kalau udah 2 tahun Juni, 2 bulan lagi ya gitu, 2 bulan lagi Joan udah nggak nen, Joan udah makan yang banyak, udah minum susu, udah bisa macem-macem, udah bisa main, itu udah gak nen lagi. Itu artinya Joan udah anak-anak. Kita kayak gitu tiap hari sampai akhirnya kita bingung, maksudnya Joan gak ngerti bulan Juni tuh kapan, 2 bulan lagi tuh kapan. Nah akhirnya kita pakai sistem berhitung. Jadi Joan 50 hari lagi, 30 hari lagi, 20 hari, sampai mundur, dan akhirnya kita mulai intens ngurangin nennya itu tuh di 2 minggu sebelumnya. Itu sambil kami berdua tuh baca buku e-book gitu kan. Terus aku juga ada beli buku apa menyapi gitu, aku lupa apa gitu judulnya, lupa nggak kecatat. Terus lihat-lihat media sosial di mana-mana, googling kayak gitulah pokoknya, cara nyapi anak tuh gimana sih. Juga tanya ke teman-teman yang jelas, tanya ke teman-teman yang udah lulus anaknya, mereka tuh nyapinya gimana. Yang paling penting juga itu sebenarnya yang harus diperhatikan itu kesiapan dari si ibunya sendiri. Jadi dari akunya sendiri, aku bener yakin 2 tahun stop gitu loh, pengennya sih gitu ya, kan masih anak pertama ya, masih ibu baru, jadi masih agak idealis gitu.
karena sebelumnya, karena kan aku udah mikir, maksudnya udah yang ketanam banget sama ibu-ibu yang bisa memberikan ASI itu adalah ASI itu yang terbaik. ASI itu bisa buat antibodinya dia tuh bagus banget, buat antibodinya anak kayak gitu. Jadi kan kayak kita tuh merasa tuh selama 2 tahun ini tuh kita udah ngasih kayak apa sih, tamengnya buat anak-anak gitu loh. Jadi tuh bener-bener oke, 2 tahun nih lepas udah cukup lah ya, udah baik lah ya dia daya tahan tubuhnya gitu kan, asinya udah cukup. Itu yang harus yakin sih. Jadi bener-bener sininya tuh mamahnya tuh juga yang harus oke, bener gitu. Terus kesiapan dari si anaknya sendiri gitu. Jadi yang penting tuh dia udah punya rasa nyaman dan aman yang lain dari si ibu selain dari ASI gitu. Jadi karena menurutku ASI itu kan buat dia selama ini adalah sebuah makanan, sebuah minuman gitu kan. Nah, dia aman, dia kenyang, terus dia pas mau bobo juga, walaupun udah umur sekian tahun, udah mau 2 tahun, ya emang nggak gitu seintens yang dulu ngenyot neneknya gitu kan. Cuman kan dia tetap ada gitu loh, kayak aman, nyaman gitu loh. Dia pas mau bobo tuh nenek dulu kayak gitu. Nah, jadi si anaknya tuh juga udah harus siap kalau dia tuh udah punya selain itu, misalnya dipeluk, digendong, kalau mau bobo dipuk-puk atau di gitu, dia udah tenang kayak gitu. Itu berarti anaknya udah siap gitu. Nah, itu yang harus dilihat juga, yang harus diperhatikan juga selain dari sisi si ibu tadi. Selain itu juga ada kesiapan dari pendampingnya. Nah, pendamping di sini adalah pendamping pengasuh. Jadi kalau misalnya ada sama bapak, ya bapaknya siap nggak ngebantuin, karena ini tuh lumayan karena ini tuh lumayan banget, lumayan menguras tenaga. Atau anggota keluarga lain, misalnya pas papanya Joan nggak di Jogja sama Eyang, nah Eyangnya kira-kira siap nggak ya, Eyangnya kira-kira capek nggak ya ngebantuin. Atau misalnya ada asisten rumah tangga, nah itu juga bisa gitu, kira-kira bisa nggak ngebantuin gitu. Karena kalau kayak gini tuh kayak anak tuh dikasih jarak sedikit gitu loh sama ibunya. Jadi kan artinya si pendamping ini tuh lebih banyak megang anak daripada ibunya gitu. Terus habis itu juga kesiapan dari lingkungannya itu sendiri. Jadi lingkungan rumahnya itu mendukung, artinya mendukung selain si pendamping itu tadi juga aktivitas gitu. Jadi mainannya atau apapun itu yang bisa digunakan dia, dikerjakan dia gitu. Jadi dia kayak nggak terlalu fokus sama ibunya gitu. Jadi dia akan fokus dengan mainannya, eksplor dengan barang-barang yang lain, sama juga yang penting stok makanan sama cemilan. Karena kan inti utamanya itu sebenarnya kalau dia kenyang, ya udah nggak masalah gitu loh, nggak ada nen gitu. Cuman itu tadi ada anak yang rasa nenen itu bukan sebagai makanan minuman lagi, tapi itu sebagai kenyamanannya dia kayak gitu. Jadi kesiapan dari si ibu, kesiapan anak, pendamping sama lingkungan itu yang harus diperhatikan ketika kita mulai untuk menyerang. Udah diperhatikan dari ibu, anak, pendamping sama lingkungan udah oke. Udah tuh udah bisa mulai kan kita. Terus setelah cari info dari tadi, kita udah makin mendekati nih, Joan udah makin mendekati mau ke 2 tahun. Kita udah mulai makin sering soundingnya, makin biasanya cuma sehari sekali. Yang paling penting itu sebenarnya katanya yang bisa masuk banget menyerap di ingatan anak-anak itu tuh 5 menit sebelum dia pulas untuk tidur. Jadi di saat tidur malam, jadi pas tidur malam itu kita kasih masukan, kasih afirmasi yang positif, yang bagus-bagus lah, kata-kata yang bagus-bagus gitu. Nah di situ titiknya. Terus kita jadi makin sering, udah nggak cuma itu aja, siang juga kita udah coba dan lain-lain, kita coba, akhirnya sampai Joan 2 tahun dan gagal, fail, mundur. Oke, kita mundur ya, akhirnya ya udah deh, kita coba sebulan gitu. Akhirnya kita coba pelan-pelan sebulan. Aku lupa sih itu kapan tepatnya. Yang jelas kami berdua tuh memutuskan ketika kita udah kita udah cari tahu kemana-mana, termasuk tanya ke teman-teman, terus ada masukan juga dari yang macam-macam.
kita berdua memutuskan untuk pengen proses menyapi ini tuh tanpa drama yang artinya aku sama Johan sama-sama menikmati, kita nggak ada yang tertekan dan kita melewatinya tuh dengan baik-baik aja, pokoknya gitu. Kenapa? Karena pas aku ikutan kelas juga itu tuh dikasih tahu tuh loh, bisa ngebayangin nggak sih tiap hari selama 2 tahun setiap hari itu tuh si anak nih dapet nen, si ibu bisa meluk anaknya deket gitu kan, kayak intens banget gitu loh, terus tiba-tiba harus dipisahkan gitu aja kan ya pasti ada rasa-rasa yang sedih gitu kan, ada yang kecewa, ada yang merasa ada yang hilang. Nah yang kayak gitu tuh yang kita maunya pelan-pelan gitu, nggak langsung bret hilang gitu tuh enggak gitu. Jadi pengennya aku sama Juan pengennya tuh kalian berdua tuh ya udah itu tadi, pelan-pelan menikmati gitu, dan semuanya juga bahagia aja, nggak ada yang merasa tertekan gitu. Jadi akhirnya kita cobain lagi, kita mulai pelan-pelan lagi. Kita juga coba susu. Ada yang bilang gitu katanya, coba kasih susu deh. Kebetulan sekali Juan itu nolak sama susu UHT enggak, yang dikemasan, susu kemasan enggak, susu formula dikasih gelas enggak, mau disendokin juga nggak mau. Gimana dong ketika semuanya bilang kasih susu, nggak bisa gitu. Johan nggak bisa, dia tahu itu susu gitu, mau yang dari rasa mau dari yang plain, mau dari rasa madu, vanila, coklat, strawberry, udah dicobain, hasilnya nggak mau anaknya. Dia tahu itu susu, Joa tak mau itu susu. Udah lepas kita. Terus awalnya kita nggak mau cobain dot ya, akhirnya kita cobain dot, dan ternyata dia mau kalau ada temennya. Jadi kalau dia lihat kebetulan ada teman aku yang pas ke rumah dia ngedot, dia mau pakai dotnya yang masa kecil gitu kan, tak bersihin tadinya, tak isi air putih, dia mau. Habis aku isi susu dia nggak mau, dikasih susu dia nggak mau, dotnya kosong dia ngenyot main, jadi kayak cuma mainan gitu doang, diminum nggak mau. Dan itu yang susah gitu. terus akhirnya tuh ya udah kita coba lagi sampai akhirnya kebetulan pas papahnya WFH. Jadi menurut aku jadi kayak ngambil kesempatan, papahnya lagi di Jogja lama nih, lumayan nih gitu kan, bisa buat bantu-bantu nyapi. Udah bilang nih, kita udah ngomong nih, kita udah ngomong kita di Jakal agak lama loh soalnya WFH gitu. Ya udah oke, kita bertiga. Terus aku bilang yaudah yuk nyapi ya gitu, artinya nyapi. Aku udah bilang aku nanti bubuk malamnya, kan Johan masih suka kebangun-bangun tuh kalau malam. Nah kalau kebangun-bangun gitu biasanya memang aku kasih langsung nenen gitu loh. Nah terus habis itu aku bilang nanti coba air putih ya, kita kasih air putih kalau misalnya dia kebangun. Jadi pas dia mau tidur masih tapi pas kebangun tengah malam kita kasihnya air putih. Terus aku bubuknya di kamar satunya, jadi pas dia udah mulai lelap aku pindah kamar biar dia nggak bau nenen. Habis itu jerit-jeritan deh tengah malam. Johan nangisnya sejerit-jeritnya, kayak diapain aja tuh, sampai tetangga besoknya pada nanya, Johan kenapa semalam? Dan kita masih mencoba lagi sebenarnya, sampai pada titik papanya bilang, bisa nggak Johan kasih nen dulu aja, jangan nyapinya sekarang, aku migrain. Jadi papahnya yang migrain, karena kan kalau misalnya pas malam gitu kan aku ngungsi kan, jadi tengah malam yang bangun papahnya ya, terus papahnya ada meeting pagi, migrain jadinya. Ya udah akhirnya ya udah kita nggak usah, kalau dia minta ya wes dikasih gitu aja. Apalagi kalau malam kan ya wes lah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia bisa tidur tanpa nen, kalau misalnya di mobil lagi cuma tidur aja, dia tidur sendiri, ya wes nggak apa-apa. Artinya kita ngasih ketika dia minta, bukan disodorin lagi. Jadi setelah ada warning dari papahnya itu,
kita mundur dan jadinya tuh gini, kita nggak nentuin kapannya kita akan memulai, cuman kita kasih kayak batas maksimal. Ya udahlah maksimal Desember, Joan 2,5 tahun dia harus lepas nen gimana pun caranya gitu. Jadi kita udah tahu beberapa cara teman-teman yang agak singkat instan gitu buat lepas nen. Terus habis itu ya udah kita berdua kompak, oke Desember berarti Joan udah lepas nen ya gitu. Oke gitu udah. Jadi selama dari aku lupa kapan itu mulainya, maksudnya pas papahnya migran itu kapan. Terus ada waktu di saat aku harus vaksin. Nah kebetulan jadwal vaksinku itu dapatnya vaksinnya AstraZeneca, dan kipinya kan lumayan ya dari teman-teman ya. Jadilah ngungsi ke tempat eyang 3 hari, H-1 hari H sama H+1 vaksin. Nah itu adalah kayak momennya kita baru paham dan kita baru ngerti kalau Joan kayaknya udah mulai bisa deh tanpa nen gitu. Jadi H-1 itu kan aku harus istirahat nih ceritanya gitu. Aku harus istirahat, aku maunya istirahat biar kipinya nggak terlalu aneh-aneh gitu. Jadi jam 9 jam 10 malam itu aku udah, karena kamarku di atas, kamar yang di bawah aku udah mulai naik. Nah Joan lagi main tempatnya ya, aku udah nanyain ke Joan mau bobo nggak, bobo sama mama di atas yuk gitu. Dia bilang tak mau, Joan tak mau naik. Ya udah tanyain lagi, Joan mau nenen nggak, ditawarin sampai aku tawarin, Joan mau nenen nggak gitu. Terus dia jawab enggak, Joan tak mau nenen. Bener ya, sampai aku tuh bilang bener ya, pokoknya mau tidur di atas. Kalau Joan nanti tengah malam bangun cariin mama, nggak boleh cari nen, nggak boleh cari mama bobo sama ayah. Akhirnya aku juga tanya ke eyangnya kan, gimana, nggak apa-apa kalau misalnya tengah malam kebangun karena Joan di bawah gitu sama. Terus yangku bilang wes rapopo, ya udah bobo di atas deh mama sama papahnya berdua. Yang ada kan malah tengah malam tuh kayak kebangun, Joan nangis gak sih, jadi jam berapa, jadi malah akunya nggak tenang gitu loh di atas. Joan kebangun nggak ya, tadi nangis nggak ya gitu, nyariin nggak sih gitu, kayak gitu. Sampai itu H+3, jadi 3 hari, bener-bener 3 hari itu dia malam nggak nen karena dia nggak mau bobo di atas sama mamahnya, dia maunya bobo di bawah. Ya udah dia nggak nen, tapi pas siangnya dia nen, maksudnya pas ketemu aku dia nen. Nah dari situ terus aku inget lagi nih, waktu di kelas tuh bilang, ketika anak udah nunjukin tanda-tanda gitu, itu harus orang tuanya juga harus siap kalau ini tuh momen gitu loh, momen buat si anak gitu. Dia sudah menunjukkan tanda-tanda, ini harus disambut sama orang tuanya. Jangan orang tuanya malah entar-entaran gitu, jangan. Jadi malah harus ketika dia udah siap kayak gitu, udah siap tanda-tanda dia udah bisa tanpannya, wis gitu, ayo gitu. Nah udah mulai dari situ. Jadi tuh Agustusan Mbak ya, iya tuh pertengahan Agustus tempat eyang udah tuh kita udah tahu Joan udah mulai bisa ngurangin. Nah itu udah kita mulai ngurangin frekuensi. Pas kita balik ke Jakarta tuh susah memang, pas kita balik ke Jakarta tuh emang agak susah karena nggak tahu ya, Joan lebih atau mungkin karena kami di sini cuma bertiga gitu loh, maksudnya di Jakarta kan cuma bertiga, jadi dia kayak nggak ada temen lagi gitu. Kalau di sana kan biasanya di handle sama Eyang juga kan, diajak main sama Eyang gitu, main di kamar Eyang. Kalau di sini kan cuma sama kita lagi, dia jadi kayak kepegang mamahnya lagi, minta sama mamahnya lagi, dan akhirnya nen lagi gitu. Ya nggak apa-apa, cuman memang sebisa mungkin benar-benar kita tuh ngurangin dia nen. Misalnya papahnya ngajak main kemana, ngajak main apa gitu, sambil dipopo, sambil di gitu, sambil dipeluk-peluk, dikasih tahu Joan ada anak-anak gitu. Sampai akhirnya ini kita di bulan Oktober tuh, dari Agustus ke Oktober main lama loh, itu aja kita masih berusaha untuk ngurangin gitu. Akhirnya beneran di Oktober itu kita ngurangin banget. Dan itu tuh lucunya tuh nggak sengaja itu ketika aku dia mau nen, aku cuman iseng bilang ya udah Joa boleh nenye, karena maksudnya gini, kita udah bilang sama dia ya, Joa nggak nenen lagi, Joa udah anak-anak gitu.
udah anak-anak, bukan adik bayi. Kalau adik bayi itu masih nenen, kalau anak-anak itu udah nggak nenye gitu. Nah, kita mulai ngurangin nih. Nah, kebetulan banget tuh Joan itu lagi kenal YouTube, baru banget kenal YouTube di usia 2 tahun lebih. Sebelumnya dia nggak tahu, HP itu cuma buat video call doang sama foto buat dia. Dia kenal YouTube, dia udah mulai main YouTube. Nah ini terus habis itu aku sambil mikir, aduh gimana caranya ya, maksudnya gimana caranya biar ngasih tahu dia gitu kalau dia tuh udah nggak membutuhkan si nenek ini gitu loh, dipeluk, digendong, dipupuk, dielus-elus, itu tuh dia udah bisa tidur sendiri, dan mamahnya tuh masih sayang sama dia gitu loh, bukan karena nggak nen terus nggak sayang, itu enggak gitu. Karena katanya secara psikolog itu mereka tuh karena nenen itu kenyamanan, jadi mereka takut kehilangan gitu loh. Nah akhirnya ya itu nggak sengaja, kalau ini benar-benar nggak sengaja karena tiba-tiba kelintas kepikiran aja, dan itu aku hitung aku bilang sama dia, Joan udah anak-anak, Joan udah anak-anak, udah besar, udah nggak butuh nenek lagi buat popok, nyanyi buat adik bayi itu nenen. Kalau Joan kan udah anak-anak, udah pintar, udah bisa main HP, udah bisa gambar-gambar, udah tahu segitiga, udah tahu warna, itu udah pintar, udah besar, udah nggak nenen. Joan maem yang banyak. Nah dia masih ribut nenen, terus aku iseng, oke, mama hitung sampai 10 ya. Mama hitung sampai 10, kalau udah 10 harus dilepas, aku bilang. Ya, dia cuma diam. Dijawab dulu mamahnya, terus dia jawab, ya. Oke, kita nen. Awalnya nggak langsung aku hitung, jadi masih ada jeda dulu, dia berapa kali ngenyot dulu, baru aku bilang 1, 2, 3, 4, sampai akhirnya 10 tuh dia dilepas gitu, jadi happy. Jadi ngelepasnya tuh gitu, bukan yang susah tuh enggak, tapi dia happy ketika aku bilang 10 lepas gitu, dia lepas. Dan menurutku jadi akhirnya kayak aku tuh tahu, kok dia happy gitu loh, kok dia bahagia, berarti kan kayak dia tuh kayak nggak butuh nen tuh, kayak cuman kayak buat formalitas gitu loh kalau buat dia. Jadi ya udah dari itu, jadi aku langsung bilang sama dia, oke, nanti kita mulai kurangin ya, 1 hari kita kurangin 1, jadi besok nanti kalau udah angka 1 Joan udah nggak boleh nenek. Ya udah gitu deh, dihitung sampai 7, terakhir tuh 7. Aku ingat banget terakhir dia hitungan ke-7. Terus dia jeda lagi nggak nenen, 2 hari 3 hari nggak nenen. Terus dia minta lagi, terus aku bilang terakhir 7. Tapi karena Joa udah pinter nggak nenen 3 hari, berarti kita dikurangin ya 7, 6, 5, 4. Jadinya 4 dihitungnya. Yaudah kayak gitu. Maksudnya cara ngelepasnya dia tuh gitu. Jadi aku tuh percaya dan yakin nih anak bisa nih, bentar lagi sampai akhirnya terakhir itu 2, angkanya 2. Habis 2 aku bilang sama dia, terus sampai ngerengek, terus aku bilang, John, anak-anak apa adik bayi? Dia bilang, anak-anak udah besar, udah main HP. Berarti kalau Joan nenen, berarti Joan adik bayi. Kalau adik bayi itu nggak bisa main HP. Berarti kalau Joan nenek, Joan jadi adik bayi, Joan juga nggak bisa main HP. Joan nggak bisa gambar-gambar. Joan nggak bisa berenang karena dia lagi les renang. Joan nggak bisa berenang. Joan nggak bisa main ayunan. Pokoknya apapun yang dia lagi suka saat itu, ku sebutin semuanya. Dan puji Tuhan 1 minggu dari minggu lalu, pas sekarang hari ini, Senin ini benar-benar seminggu Joan nggak mimi aci lagi, yeay. Itu cerita panjangnya. Panjang banget kan, berbulan-bulan loh ini tuh kita prosesnya gitu. Dan ya udah, nggak ada masalah apa-apa, karena itu tadi yang aku bilang, kami tuh mau menikmati proses ini, bukan yang ditipu-tipu, dikasih apa tuh enggak. Awalnya enggak gitu, maksudnya emang nggak mau gitu, kecuali kalau ternyata besok sampai Desember ternyata dia masih nen gitu kan. Ya udah deh, jadi
akhirnya begitu deh, akhirnya Johan bisa lulus. Yeay. Jadi tuh ya anak-anak tuh luar biasa banget, dan satu yang bener-bener spesial dan aku takjub banget sama Johan tuh itu tadi, ketika aku bilang, itu pertama kali aku bilang sama dia, Johan dihitung sampai 10, Johan lepas ya, terus dia lepas, dan itu dengan bahagia gitu, langsung puji Tuhan, ya ampun anak ini ternyata ngerti gitu loh. Jadi itu tuh excited itu gitu. Dan aku yakin kok semua orang tua itu pasti mengusahakan yang terbaik. Jadi caraku yang kayak gini itu tuh belum tentu berhasil juga di ibu-ibu yang lain gitu. Begitupun dengan cara-cara ibu-ibu yang lain belum tentu juga berhasil di aku gitu. Jadi ya dicobain aja mau yang kayak gimana, dan yang penting sesuaikan situasi dan kondisi sih. Karena kalau menurutku, aku yang kegiatannya seperti ini masih bisa slow dengan proses panjang ini, jadi ya nggak masalah gitu. Jadi apapun yang akan diputuskan yang dipilih, yang penting ibunya itu yakin kalau anaknya pasti bisa. Besok kalau misalnya aku udah slow, udah santuy, nanti aku kasih tulis di IG story yang ini aja, yang ringkasannya aja, oke? Jadi selamat menikmati proses menyapi untuk ibu-ibu yang sedang akan menyapi anaknya. Pokoknya selamat mencoba dan semoga berhasil.